Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Shalom. Saya undang teman-teman kita semua, boleh berdiri. Hari ini kita sedikit spesial karena ada tema merah-merah ya. Ini karena berhubung dekat dengan hari Imlek. Mungkin banyak dari kita yang merayakan Sinca, Kyonghi dulu ya, Kyonghi. Katanya Kyonghi kan kungsi facai katanya ya. Jadi artinya semoga kita cepat kaya. Semoga kita bertambah kaya. Tapi kita akan selalu kaya di dalam Tuhan. Amin. Berapa banyak yang siap sungguh-sungguh hari ini kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Amin. Hari ini juga spesial, kita akan dilayani oleh Pastor Jeniwati. Jadi pastikan kita buka hati kita sama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami menaikkan tangan kami di hadapan Engkau sebagai tanda penyerahan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Hanya Engkau kekuatan di dalam kehidupan kami. Hanya kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu kami berserah. Karena itu malam ini Tuhan, kami akan beribadah. Kami akan memuji, menyembah Tuhan. Teristimewa hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar. Kebaikan-Mu sungguh nyata. Kasih-Mu tak pernah berakhir. Selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Bagi kami Tuhan, Engkau kekuatan dalam hidup kami. Engkau kekuatan bagi kami. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau satu-satunya yang kami andalkan. Sebab hanya Kau kekuatan kami. Sebab hanya Kau benteng perlindungan kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain. Terima kasih, terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau kekuatan kami, kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Mari berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih, terima kasih. Tak akan tergoncangkan, tak akan tergoyahkan kami kepadamu. Tak akan tergoncangkan kami kepadamu. Kau yang tetap, kasih-Mu tetap, kasih-Mu tetap. Terima kasih.
kasih setia yang kau berikan. Kau Allah kami yang ajaib, kau Allah kami yang ajaib. Sebab hanya Kau yang sanggup menjamah kami. Sebab hanya Kau yang sanggup menolong kami. Sebab tiada seorang pun yang bisa selain Engkau. Sebab tiada seorang pun yang mampu, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Sebab hanya Engkau yang kami andalkan. Sebab hanya Engkau yang kami harapkan. Hanya Engkau, hanya Engkau. Sebab hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau yang kami harapkan. Hanya Engkau, hanya Engkau. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari jemaat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji-muji Tuhan di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, selamat bergabung buat teman-teman yang baru saja bergabung. Sekali lagi karena kita masih suasana merah-merah, kita mau nyanyikan satu pujian. Karena begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama kita mau nyanyikan ya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi saudara ya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Kita mau nyanyikan sekali lagi dari awal. Mari anak. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Tuhan menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk semua anak-anak BIC. Ya, sehubungan dengan tahun baru. Masih tahun baru kita ya, tahun baru Imlek. Maka ada kesaksian lagi. Ini kita dari minggu kemarin banyak kesaksian yang akan memberkati. Saudara siap terima berkat semuanya? Amin. Saya undang yang pertama memberikan kesaksian kepada Bapak Hendra. Mana Bapak Hendra? Shalom teman-teman. Tekan ya. Ini baru pertama kali saya berdiri di sini nih. Jadi yang kemarin sempat kita buka wish untuk tahun yang lalu. Dari beberapa wish yang saya tulis sebelumnya,
puji Tuhan satu yang Tuhan kabulkan gitu loh. Saya nggak minta muluk-muluk, saya minta kerjaan saya stabil. Karena saya dagang. Dagang berarti nggak setiap hari dapat gitu kan. Ketika tahun kemarin Tuhan izinkan saya ditipu lagi gitu loh. Dalam pekerjaan saya memang saya butuh pihak ketiga untuk transfer dari luar gitu loh. Jadi ketika saya kenal itu kejadiannya sekitar bulan Juni akhir atau Juli awal lah, sekitar segitu karena prosesnya itu cukup panjang gitu loh. Sampai akhirnya saya sempat nanya Koben, Koben gimana gitu loh. Ada beberapa hal yang Koben ngomong, tapi satu hal yang pasti yang saya, sekalian untuk kesaksian kalian, kesaksian saya pribadi, Koben nanyanya seperti ini. Nita gimana? Nita itu teman saya, teman pewaris tata kasih karunia ya kan. Nita gimana? Saya lihat dia sebagai istri pasti shock juga gitu kan. Ketika dengar saya ditipu. Saya ketika Koben nanya, saya langsung ngeliat tuh istri tuh. Dia lagi diem. Tapi saya nggak tahu, maksudnya di dalam hati seorang istri itu seperti apa gitu loh. Ketika tahu apakah dia marah atau udah speechless gitu kan. Saya bilang, saya kena tipu nih gitu loh. Dan waktu itu buat saya cukup besar gitu loh. Jadi ya udah kita doa, kita jalanin gitu loh. Kita jalanin sampai bikin laporan segala, dioper-oper sana sini, ya saya pikir ya udahlah. Mungkin memang ini ya Tuhan izinkan, Tuhan akan ganti dengan yang lebih besar gitu loh. Yang jadi masalahnya itu ketika sudah beberapa lama kan karena saya dagang ini kan visinya saya dapat itu dari tahun 2014. Waktu itu masih ada Pak Esa bilang seperti ini. Tangkap visi itu, Dra. Jangan cuma asal kerja. Jadi jangan cuma asal dagang gitu loh. Itu yang saya tangkap. Sampai saya pernah ngerasain yang namanya ya dagangan satu hari nggak ada pemasukan, itu saya pernah ngerasain gitu. Jadi ketika hal itu jadi, saya coba merenung aja. Tapi yang saya mau bawa poinnya ketika kehidupan suami istri, pada saat itu bisa aja sih, bisa pasangan kita ngamuk gitu kan. Lu kenapa nggak hati-hati gitu kan. Tapi puji Tuhan, nggak ada sepatah kata pun keluar dari mulut dia yang bilang, yang menyalahkan saya gitu loh. Dan saya bersyukur. Tahun 2019 kemarin kita ada retret pasutri. Nah, kita diperlengkapi, kita diajar. Dan apa yang kita dapat pada saat retret itu nggak langsung serta-merta kita dapatkan. Tapi dengan berjalannya waktu, hasil dari retret pasutri itu nampak gitu loh. Untuk rumah tangga kami kasarnya yang masalah kecil nggak ada, masalah besar jadi kecil gitu kan. Nah itu diajarkan di retret pasutri. Dan kesempatan ini juga saya ngajak teman-teman untuk ikut gitu loh. Kita nggak akan pakai ilmunya langsung ketika kita pulang. Tapi di tahun-tahun kemudian, Tuhan akan kembali ingatkan kita apa yang sudah kita pelajari di retret pasutri itu. Nah poinnya, ketika kejadian itu, balik lagi, ketika kejadian itu, saya cuma bisa bilang, Tuhan kalau misalkan emang ini jadi, ya kasih saya kekuatan untuk lewatin ini. Dan Tuhan kasih berkatnya. Teman saya yang kasarnya udah lama nggak pernah kontak saya, dia ngajak ketemuan, dia ngajak bareng gitu loh. Ya udah. Nah puji Tuhannya, Tuhan nggak pernah telat tuh. Walaupun saya kehilangan, Tuhan gantikan berkali-kali lipat gitu loh. Dan saya percaya ketika teman-teman juga berserah sama Tuhan, maksudnya nggak terlalu mikirin masalah yang sudah lewat,
ya Tuhan akan memberi lebih daripada yang kita hilang. Saya percaya kalau berkat itu, kekuatan itu buat saya, itu juga ada untuk teman-teman. Tapi balik lagi, poinnya hubungan suami istri, kami tidak karena masalah itu enggak karena ada masalah kendala seperti itu, tidak jadi masalah buat kami. Karena kami sudah belajar firman. Saya menghimbau teman-teman, mungkin saya ini yang udah kedua kali ya, nanti akan kedua kali. Jadi walaupun kita merasa, gue udah pernah ikut gitu loh. Tapi tetap apa yang kita dapat itu gak akan kembali sia-sia. Kita bisa pakai di kehidupan rumah tangga kita. Ketika rumah tangga kita kuat, kita bisa mendidik anak-anak dengan benar sesuai dengan firman, itu akan jadi kekuatan buat gereja. Jadi teman-teman yang belum daftar, silakan daftar nanti. Oke. Udah itu aja, makasih ya. Ya, S3 marketingnya. Tapi memang benar ya, saya juga merekomendasikan untuk teman-teman yang pasutri. Mungkin kita seperti yang saya saksikan di hari Minggu kemarin bahwa banyak sering kali kita tuh pasangan suami istri kita pikir kayaknya kita nggak perlu belajar lah, selesai masalah berdua beres gitu ya. Mau belajar apa lagi sih gitu ya. Tapi ternyata salah, banyak sekali yang kita nggak tahu. Sampai hari ini, kemarin juga saya bilang bahwa di bulan Juni nanti 9 tahun saya pernikahan dengan istri. Usia 9 tahun. Dan masih tiap hari saya kayak masih terheran-heran gitu. Kenapa? Ini kok kayaknya saya belum tahu yang bagian sebelah sininya dia ya gitu ya. Istri saya di depan. Kayaknya kamu setiap hari selalu baru buat saya. Ya, pasangan yang udah siap mantap mau menikah, walau menikahnya nanti 2 tahun lagi, tapi sudah siap mantap untuk nanti siap-siap BPN, ikut juga Retret Pasuti. Pasti akan banyak pelajaran yang didapatkan gitu ya. Oke, teman-teman diberkati semua. Amin. Amin. Oke, ada satu kesaksian lagi yang akan memberkati kita. Sekali lagi, buka hati teman-teman supaya dapat berkat yang luar biasa hari ini. Amin. Amin. Saya undang untuk Jenis, boleh maju untuk memberikan kesaksian pada Mama Rini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom, selamat malam semuanya. Nama saya Jenis. Hari ini saya ingin memberikan kesaksian sedikit tentang awal mula saya mengenal Tuhan seperti apa. Kemudian bagaimana akhirnya saya bisa menerima Tuhan ke dalam kehidupan saya. Sebelumnya saya tidak terlahir di keluarga Kristen. Keluarga besar saya semuanya itu Buddhis yang bisa dibilang cukup taat. Kemudian saya mengenal seseorang yang sangat baik yang saya kenal dari sini. Yang akhirnya dari situ saya masuk ke gereja ini, saya belajar. Saya belajar pertama kali itu ibadah online semenjak 2021. Saat itu kan COVID masih cukup kencang, jadi belum bisa ibadah secara offline. Kemudian ibadah offline saya itu pertama kali di Natal tahun 2021. Dan saya, ya ibaratnya saya merasakan sesuatu yang tidak saya rasakan di ibadah online. Kemudian sepanjang saya berusaha ibadah itu, sejujurnya saya belum bilang ke orang tua sama sekali. Karena saya pun sejujurnya agak takut. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong bantu kuatkan saya. Supaya saya bisa bicara ke orang tua saya tentang saya ingin ke gereja. Kemudian untuk tahun lalu akhirnya saya berhasil mengumpulkan keberanian saya untuk
bicara ke orang tua saya. Sejujurnya sampai saat ini pun mereka belum menerima keputusan saya 100%. Tentunya sampai sekarang mereka belum menerima keputusan saya 100%, tapi yang saya syukuri adalah saya sekarang tidak perlu berbohong atau mencari alasan lagi untuk ke gereja. Saya cuma berharap ke depannya saya juga terus berdoa supaya Tuhan bukakan hati mereka, supaya mereka tidak marah lagi tentang keputusan saya. Dan supaya mereka, semoga suatu saat nanti mereka juga bisa ada di sini dengan saya. Selama saya ada di gereja ini, saya sangat bersyukur berada di komunitas yang baik, teman-teman yang baik. Jadi saya bisa mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Sekian saja kesaksian dari saya. Maaf jika saya kurang lancar ngomongnya. Terima kasih. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Satu orang diselamatkan, satu keluarga pasti diselamatkan sama Tuhan. Amin. Go Jenis, go Jenis, go. Semangat Jenis. Tetap kita support di komunitas ini. Semoga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan akan pasti menolong juga memakai Jenis agar seluruh isi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ngomong-ngomong tadi yang kenalin ke Tuhan siapa ya? Itu mau saya kirim ke Palestina kayaknya. Biar selamat semua yang ada di sana. Diberkati teman-teman. Amin. Kita akan diberkati sekali lagi dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saya undang untuk semua sama-sama berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian sebelum kita menerima firman Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku angkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari nyatakan ku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku.
Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik. Kau Allah yang layak kami sembah dan puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, tanpa kekuatan daripada-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau berbicara Tuhan, lewat hamba-Mu ini Tuhan. Taruh pikiran-Mu dalam pikiranku Tuhan, taruh mulut-Mu dalam mulutku Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut ini Tuhan adalah perkataan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menyiapkan hati kami, telinga kami Tuhan, untuk kami mau duduk diam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau Tuhan melatih diri kami untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan tidak akan sia-sia Tuhan, tapi memberikan kekuatan kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang setia mendengarkan firman-Mu. Beracaralah Tuhan, bekerjalah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Segala roh jahat, kuasa gelap yang berusaha mengambil firman itu dari kami Tuhan, kami tengking, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menutup bungkus setiap kami. Kami ada dalam naungan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, saya melihat dulu nih mata-mata yang memandang grogi. Sebenarnya ya, hari ini adalah jawaban doa saya. Wish saya tuh sebenarnya udah 3-4 tahun lalu saya tulis wish. Tuhan beri saya kekuatan supaya saya bisa bawain khotbah di BIC. Karena terus didorong sama Ko Beni selalu menolak karena apa ya, takut gitu loh. Fokus sama masalah. Tadi kesaksian Hendra tuh luar biasa ya. Relevan sama firman yang akan saya bawakan. Kita sehati ya Hendra ya. Jadi saya itu nggak pede. Waktu awal Januari, Ko Beni udah ngomong. Awal pertama ibadah BIC, saya yang bawa firman. Minggu kedua, Ko Semi yang bawa firman. Minggu ketiga, kamu yang bawa firman. Hah, saya bilang, udah mau nolak. Pokoknya jangan nolak-nolak. Sekali ini kamu gak boleh nolak-nolak lagi, kamu harus bawain. Dan saya berdiri sini semua karena kekuatan dari Tuhan. Kenapa saya ini takut bawa firman di BIC ya? Karena saya merasa ya, melihat ya, bukan merasa. Saya melihat nih hamba-hamba Tuhan yang bawa di BIC ini tuh adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan pilihan ya. Jadi ciut nih nyali ini ya kalau melihat, aduh kayaknya gimana gitu loh. Jadi saya melihat tuh anak-anak BIC kalian tuh seperti disajikan makanan kelas hotel bintang 5 ya. Makanan restoran ya. Jadi hari ini kalian disajikan makanan sederhana rumahan ya. Dikasih sajikan makanan sayur asem, ibaratnya sayur asem, ayam goreng, tempe tahu. Tapi Cici percaya kalau disertai dengan rasa lapar, pasti itu makanan yang sederhana itu nikmat rasanya. Oke, sekarang ya. Firman Tuhan nih ya, firman Tuhan yang di awal tahun, masih ingat gak nih? Retesting sebentar. Firman Tuhan yang dibawain Ko Beni ya. Yang diingatkan bahwa kita tuh kalau mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan, langkah yang pertama tuh apa? Coba masih ingat gak? Ayo, kecuali Bobby, gak boleh ngomong.
Karena Bobby yang bikin PowerPoint, ya Bobby thank you ya Bobby sudah bikin PowerPoint. Terus juga Bobby yang bikin apa ya? Judul ya Bob ya. Sambil bikin PowerPoint Bobby nanya, Ci judulnya apa Ci? Aduh Bob, kamu bisa bantuin Cici gak judulnya? Cici udah mentok nih gak tahu judulnya apa. Baru tadi dia bilang, Ci judulnya, oh ini. Disiplin diri. Ci ini judulnya ya Ci. Wah mantep saya bilang bener. Luar biasa kamu ya, saya udah mentok kamu bantuin saya. Apa firman Tuhan yang dibawain Ko Beni? Supaya kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan apa? Ya, betul sekali mendengarkan suara Tuhan. Ya, yang jadi permasalahannya gini aja ya. Apa begini? Gini. Ya, mendengar suara Tuhan. Yang jadi permasalahannya ya, kita tuh gimana ya bisa mendengarkan suara Tuhan kalau kita ini tidak menyediakan waktu buat Tuhan. Jadi pas saya lagi ke Bandung ngobrol-ngobrol sama Ko Beni ya. Ini kita gimana bisa mendengarkan suara Tuhan kalau kita tidak menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita terlalu sibuk untuk urusan-urusan kita. Nih, bingung nih. Sibuk bekerja, sibuk ngurusin anak, sibuk pelayanan, sibuk untuk urusan kita masing-masing ya. Sehingga kita tuh sehingga memberikan waktu sisa buat Tuhan, bukan waktu yang terbaik. Jadi tahun 2023 ini tidak akan semakin baik, ya. Firman Tuhan katakan akhir tahun itu tidak akan semakin baik. Dan banyak orang-orang yang memprediksikan bahwa tahun 2023 adalah tahun gelap. Bahkan presiden kita juga ngomong begitu kan. Bukan tahun yang baik, tahun gelap, tahun yang banyak masalah. Tapi saya percaya ya setiap anak Tuhan, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di sepanjang tahun hidup kita. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita menghadapi hari-hari ke depan. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya untuk menghadapi hari-hari ke depan agar suara Tuhan itu semakin jelas di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tuh senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi. Yang harus kita perhatikan ya agar kita peka mendengarkan suara Tuhan adalah apa? Ini yang saya mau tekankan, membangun manusia roh. Membangun manusia roh. Ada 3 disiplin yang harus kita lakukan agar roh kita menjadi kuat. 3 disiplin ini supaya roh kita menjadi kuat. Pertama apa? Membangun mezbah doa. Memberi waktu yang terbaik untuk bersaat teduh. Karena hadirat Tuhan itu adalah minuman roh. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di tengah kesibukan kita, jangan lupakan mezbah, doa kita ya. Itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa seperti apa yang kita lakukan? Boleh nggak yang di situ, slide yang di sana? Nah, oke. Doa apa yang biasa maksudnya doa seperti apa yang kita lakukan? Tidak cukup ya hanya doa yang rutinitas seperti ini yang kita lakukan. Doa makan, pastilah kita lakukannya doa makan, doa pagi, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa kerja. Namun kita tidak cukup hanya doa yang rutinitas kita lakukan. Bahkan mungkin kita sudah tahu. Kita memanjatkan doanya kita sudah tahu. Karena kita tuh lakukan doa ini kan setiap hari dan rutinitas setiap hari. Bahkan kita mungkin tahu doa-doa kita tuh apa. Pokok-pokok doa itu apa yang kita lakukan setiap hari. Tapi lebih kepada doa dari hati ke hati. Yang mau ditekankan di sini lebih dari hati ke hati. Doa yang curhat kepada Tuhan. Ya.
Doa yang curhat kepada Tuhan ya, doa yang mengungkapkan isi hati kita, doa yang disertai dengan pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan itu ya, kita tuh seperti membuka gerbang ya, hadirat Tuhan datang. Ya, hadirat Tuhan itu adalah minuman roh kita. Jadi kalau kita melakukan pujian dan penyembahan itu kita membuka gerbang hadirat Tuhan datang. Jadi ini mezbah doa ini harus dibangun. Firman Tuhan katakan di Matius 26 ayat 40 dan 41. Pada saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia bilang kan sama murid-muridnya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Jadi membangun mezbah doa tuh harus kita bangun, nggak bisa kita doa mau cepet-cepet, buru-buru. Kita harus menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan, bukan waktu sisa. Menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan, masuk dalam pujian dan penyembahan, supaya apa? Roh kita ini menjadi kuat. Jadi disiplin yang pertama yang saya tekankan adalah membangun mezbah doa. Tuhan bilang, gak bisa ya kamu ya berjaga-jaga 1 jam aja untuk saya. Itu kan perkataan Tuhan juga buat kita pada saat ini. Kita harus merefleksi diri kita, bagaimana dengan mezbah doa kita selama ini. Apakah kita menjalankan doa hanya rutinitas, tapi tidak ada hati ke hati ke Tuhan. Kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Doa yang bukan hanya meminta, tapi doa yang Tuhan, apa mau Tuhan di dalam hidup saya. Terjadilah Tuhan menurut kehendak-Mu. Tuhan mau apa yang saya lakukan. Tuhan mau kita seperti itu. Disiplin yang kedua supaya roh kita kuat, yaitu merenungkan firman. Firman Tuhan itu adalah makanan bagi roh kita. Roh kita itu harus dikasih makan setiap hari, teman-teman. Harus setiap hari. Gak cukup cuma 1-2 kali 1 minggu. Ya kalau kita ke gereja kayak gini, hari Kamis ke gereja, hari Minggu ke gereja. Kita cuma dapat firman Tuhan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan cuma 1-2 kali aja dalam 1 minggu. Gak cukup. Firman Tuhan itu harus setiap hari, day by day. Kalau enggak roh kita gak akan kuat. Kita kalau cuma dengar Kamis, Kamis, Minggu. Kalau Kamis gak ibadah cuma Minggu, cuma 1 kali 1 minggu. Ya bagaimana bisa kuat roh kita. Manusia jasmani kita aja nih kan harus dikasih makan setiap hari. Ya, coba kita kalau misalnya ya bekerja keras ya, olahraga, nge-gym ya, banyak olahraga, bekerja, tapi kalau kita nggak makan itu bagaimana tubuh jasmani kita? Pasti lemes, gampang sakit, kolaps lah istilahnya ya, benar-benar tepar ya, karena nggak ada asupan gizi yang masuk. Begitu juga manusia roh kita, itu harus dikasih makan setiap hari. Firman Tuhan itu harus dikasih makan setiap hari supaya apa? Supaya pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan. Jadi perkataan Tuhan saja yang kita pegang, perkataan Tuhan saja yang kita ingat, bukan perkataan manusia. Kalau nggak diisi setiap hari, bukan perkataan Tuhan yang ada dalam pikiran kita. Ini yang membuat roh kita akan menjadi lemah. Kita gampang sekali jatuh dalam tipu muslihat iblis. Merenungkan firman Allah adalah energi bagi roh kita. Jadi energi ya. Jadi kita ada power ya. Yang ketiga, disiplin yang ketiga. Puasa. Ini ya firman Tuhan ya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ya segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, bagaimana kita mau dididik Tuhan? Bagaimana kita mau dinyatakan kesalahan kita kalau selama ini kita jalan udah melenceng dari firman Tuhan? Bagaimana kita bisa diperbaiki kelakuan kita yang gak sesuai dengan firman Tuhan kalau kita tidak merenungkan firman setiap hari? Kalau cuma dengar firman Tuhan seminggu sekali, dua kali seminggu, gak bisa. Karena itu yang Cici lakukan sekarang ya, merenungkan firman setiap hari. Saya ada masuk satu grup ya. Sekarang saya merenungkan firman itu, saya bold. Apa yang saya dapat firman hari ini dan saya renungkan. Jadi gini,
Misalnya satu ayat nih tentang ini, segala tulisan nih tentang ini. Nanti saya renungkan kondisinya apa buat saya. Apa yang saya mau raih dari firman Tuhan ini. Opsinya apa buat saya. Itu bagus. Dan saya merasa luar biasa dengan saya melakukan ini. Luar biasa buat saya. Ada kekuatan baru yang saya alami. Yang ketiga, puasa. Kita tahu ya, kalau puasa disertai dengan doa, itu memberikan kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi setiap permasalahan hidup kita, setiap pergumulan kita. Jadi tahun ini kan Kobeni udah mencanangkan ya, jadi puasa tiap hari Selasa itu bukan bagi pengurus aja, jadi juga bagi setiap jemaat BIC ya, supaya kita semakin kuat ya. Puasa disertai dengan doa akan memberikan kekuatan untuk mengatasi setiap permasalahan hidup kita. Nah 3 hal ini yang tadi, 3 prinsip ini ya. Bangun mesbah doa, merenungkan firman, puasa. Ini sebenarnya kan dasar untuk membangun iman yang supaya iman kita kokoh. Tapi seringkali ini diabaikan dan dianggap remeh buat kita. Anggap remeh loh, doa aja ya asal-asalan. Mau cepet-cepet nih, buru-buru nih telat bangun, mau cepet-cepet kerja, asal aja doa. Pokoknya gue udah doa gitu loh. Anggap remeh, membaca firman Tuhan. Gak mau tiap hari. Kalau saya ingat baca, kalau saya sempat baca. Enggak, disiplin ini gak dijalanin, kita anggap remeh. Padahal apabila dasar iman ini ya, kalau tidak kuat ya, karena kita tidak menjalankan 3 disiplin ini, dasar iman kita tidak akan menjadi kuat. Akan membuat roh kita tuh menjadi lemah dan kita tuh gampang sekali jatuh dalam tipu muslihat iblis. Kita tidak tahu apa yang terjadi ya, teman-teman, apa yang terjadi di tahun 2023. Tapi saya yakin setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Oke. Nah tadi ya, agar roh kita kuat, kita kan harus melakukan 3 disiplin ini. Tapi nggak sampai di sini loh. Kita nih harus kerjasama dengan Tuhan. Ya, kita melakukan 3 disiplin ini, tapi kalau kita tidak mau kerjasama sama Tuhan, semuanya akan sia-sia. Kerjasamanya apa? Ya kita harus mau dibentuk sama Tuhan. Ya, hati kita mau dibentuk sama Tuhan. Merelakan hati kita ini dibentuk sama Tuhan. Dan belajar untuk penundukan diri. Dan menanggalkan ego kita untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti bejana ya, di tangan penjunan. Dibentuk sesuai dengan maunya penjunan itu. Begitu juga hidup kita. Kita harus bekerja sama. Kalau kita nggak bekerja sama, masih mengeraskan hati, 3 hal disiplin yang kita lakukan itu cuma jadi kayak ya cuma kayak tugas aja. Tapi kita nggak akan mengalami kuasa dari disiplin tersebut. Roh kita nggak akan kuat kalau hati kita ini tidak mau bekerja sama dengan apa maunya Tuhan. Tidak fokus pada masalah. Tadi yang Hendra bilang ya. Tidak fokus pada masalah, tapi hanya fokus pada Tuhan. Tuhan tuh tidak bermasalah dengan masalah kita. Tapi Tuhan bermasalah dengan hati kita. Ya, bagi Tuhan itu setiap masalah kita ini sudah diselesaikan di kayu salib. Semua sudah selesai. Apa permasalahan kita ini sudah diselesaikan sama Tuhan. Makanya kita tidak boleh fokus sama masalah seperti Hendra tadi katakan. Tapi Tuhan tuh tidak punya masalah dengan masalah kita. Tuhan tapi punya berurusan dengan hati kita. Hati kita nih loh yang berurusan sama Tuhan. Tuhan concern sama hati kita. Nih, anggur yang baru nggak bisa disimpan di dalam kantong kulit yang lama. Jadi pecah, hancur ya, sobek. Seperti yang Pastor Lewi Sulu bawain di awal ibadah ya. Tapi anggur yang baru itu harus disimpan di dalam kantong kulit yang baru. Begitu juga dengan hati kita.
Ya kalau firman Tuhan itu nggak akan bisa disimpan kalau hati kita ini nggak beres. Bagaimana dengan hati kita sekarang? Teman-teman, bagaimana? Apakah hati kita masih menyimpan kekecewaan? Masih menyimpan amarah? Masih menyimpan apa lagi? Luka. Apakah hati kita juga masih menyimpan segala macam sampah? Kita lebih suka simpan sampah di dalam hati kita, menyimpan luka, kekesalan, amarah, kepahitan, cepat tersinggung. Kita menyimpan segala sampah-sampah itu di dalam hati kita. Sehingga apa? Kita tidak bisa merespon setiap firman Tuhan yang kita dapat. Gak akan bisa merespon kita kalau hati kita nih gak beres. Jadi Tuhan mau kita punya hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Makanya perlu kerjasama. Kita nih harus mau direlakan hati kita nih. Tuhan bentuk aku Tuhan. Belajar untuk penundukan diri, belajar untuk menanggalkan ego. Ya, tidak fokus pada masalah tapi fokus pada Tuhan. Kalau masalah datang, jangan komplain. Fokus pada Tuhan. Kalau kita komplain, emang bisa menyelesaikan masalah? Enggak. Malahan bikin kita jadi down. Firman Tuhan katakan apa? Bersukacitalah dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan dalam hal senang loh, dalam segala hal. Jadi firman Tuhan katakan kalau kita lagi ada masalah, bersukacita. Kalau kita ditekan, sabarlah dalam tekanan, firman Tuhan katakan. Ampuni musuhmu, ampuni orang yang menyakiti engkau. Tuhan bilang suruh ampuni. Kalau kamu direndahkan, belajar untuk rendah hati. Jangan bales. Emang gampang lakukan ini semua? Gak gampang. Itu babak belur loh hati ini. Hati kita ini babak belur loh. Memang gak gampang kalau kita tidak mau menundukkan diri, kalau kita tidak mau menanggalkan ego, kalau kita tetap mengeraskan hati, gak bisa kita melakukan firman Tuhan. Mengampuni orang yang menyakiti kita. Mana bisa gitu loh, dengan kekuatan kita sendiri nggak mampu gitu loh. Cici pernah dengar berapa minggu yang lalu ada statement ya dari anak BIC kalau nggak salah Puput ya, tentang mengampuni. Ada orang berpikir kan, enak banget gue ngampunin dia. Keenakan katanya gue ampunin dia. Itu kan konsep yang salah. Padahal sebenarnya kalau kita mengampuni orang, sekitar nih loh yang sembuh loh, bukan orang lain, kita nih yang sembuh. Makanya kita suka salah ya, terjebak sama tipu muslihat iblis. Gak gampang kan tadi saya bilang kan, tapi semua bisa kita lakukan kalau kita mau bekerja sama. Saya waktu ke Bandung ya, beberapa awal Januari ke Bandung. Entah kenapa ya saya lupa kasusnya apa, pokoknya saya kesel sama Ko Beni kata-katanya. Yang nyolotin, ngeselin gitu ya. Pada waktu kita mau breakfast ya, pokoknya dia ngomong apa saya lupa deh, pokoknya saya kesel banget ya. Saya udah ikut doa pagi loh. Tapi saat itu tuh saya kesel banget sama kata-katanya dia. Menyakiti hati saya. Pas mau pergi breakfast udah di jalan di depan, gue di belakang gitu loh. Tambah nyolot kan, kesel kan. Hati ini loh. Ya hati ini nih memang kita membela Tuhan. Ya hati ini selalu mau membela Tuhan kok, ikut kebenaran. Tapi ini loh, pikiran kita ini nih membela diri sendiri, pembenaran. Saat itu saya tahu hati ini Roh Kudus berbicara, nggak boleh marah. Saya tuh kesel marah ya, tuh pakai masker aja ya. Kalau nggak pakai masker tuh muka saya udah kayak pepaya busuk kali ya. Mata saya mungkin udah nyolot gitu ya. Kesel banget ya. Tapi saya dalam hati ini ya, Tuhan, saya tahu Tuhan. Batin saya tetap connect sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya tahu nih Tuhan, saya salah nih. Saya nggak boleh seperti ini. Ya harga diri saya tuh bukan apa kata orang. Saya ini berharga karena apa kata Tuhan. Harga diri saya itu bukan apa kata orang gitu loh. Karena harga diri saya diletakkan apa kata orang ya gampang tersinggung, gampang marah. Tapi harga diri saya apa kata Tuhan. Saya tahu itu salah, tidak boleh seperti itu. Saya masih bereaksi, bukan merespon dengan baik. Saya masih bereaksi, tapi puji Tuhannya karena saya terus disiplin ya, melakukan disiplin ini, cepat sadarnya dan batin ini ya tetap connect sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya tahu Tuhan,
saya nggak boleh seperti ini. Tapi saya ini kesel banget Tuhan. Saya marah sama dia Tuhan. Atas perkataannya saya nggak terima. Tuhan tolong Tuhan. Mampukan saya Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera di dalam hati saya. Tuhan tolong saya Tuhan. Saat ini saya nggak mampu Tuhan secara manusia. Tapi Tuhan tolong. Saya percaya Engkau yang memberi kekuatan kepada saya. Batin saya ini tetap connect sama Tuhan. Tiba-tiba ya kepikiran dalam hati, loh kenapa saya harus marah ya atas perkataan dia ya. Memang Tuhan pakai untuk memurnikan saya, Tuhan pakai dia untuk memurnikan hati saya. Akhirnya saya, ya karena saya tidak akhirnya hati ini ya selalu membela Tuhan. Tuhan kasih tahu Roh Kudus berbicara dan saya melakukan apa yang mau kerjasama gitu loh. Tidak mau mengeraskan hati. Kalau saya mengeraskan hati udah bisa drama kedua ya. Kan breakfast tuh biasa kan kalau suami ya. Kalau kita makan enak nggak? Enak. Ambilin dong. Kalau hati ini nggak beres langsung nyolot ambil sendiri aja. Gitu. Pasti jawabnya gitu ambil sendiri. Nggak mau gua ambil sendiri. Pasti gitu drama kedua. Nah itulah ya kita tuh tiap hari harus retesting diri kita sendiri. Ya kalau makanya kenapa saya firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tuh untuk melakukan 3 disiplin ini. Karena ini benar-benar loh kalau roh kita nggak kuat kita tuh gampang sekali terjebak dalam tipu muslihat iblis. Ya. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan untuk mendewasakan iman kita dan membawa kita semakin kuat. Amin. Ini ada satu ayat ya yang memberi, lupa saya kelewat nih ya. Ibarat ya yang tadi hati ya. Kalau gelas kotor nih kalau gelas nih dalamnya itu banyak pasir, diisi air, jadinya air keruh. Kalau air keruh emang mau orang minum. Walaupun kita tuh haus, dahaga sekali, haus banget dikasih air begini, ogah ya, mana mau minum. Tapi beda nih kalau gelas kosong yang bersih diisi air, menjadi air bersih dan menjadi kesegaran bagi kita yang lagi haus. Ya ibaratnya seperti itu ya. Jadi firman Tuhan itu kalau hati kita nggak beres, kita nggak bisa menerima firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa kalau hati kita nggak beres? Nggak bisa. Jadi Tuhan mau kita memiliki hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Ya gimana caranya? Ya kita mau merelakan hati, nggak ada cara lain. Menanggalkan ego, terus tadi menanggalkan ego kita dan menundukkan diri. Itu semua perlu proses ya. Oke, ini ayat firman Tuhan yang Oke. Ini next aja. Tuh. Ini ayat firman Tuhan yang benar-benar memberikan kekuatan kepada saya pada saat saya lagi dalam masalah. Ya, ini ayat firman Tuhan yang selalu saya gaungkan, selalu saya perkatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Tahun 2000 pandemi ini membawa berkat tersendiri di dalam kehidupan saya. Ya, secara pribadi ya. Gimana mulainya saya juga bingung. Oke. Saya punya masalah sebenarnya dalam hubungan dengan anak. Saya punya masalah dengan anak saya Stella, anak kedua. Jadi sebelum saya bersaksi ini saya udah izin dulu sama dia, Stella, besok mama kan bawa firman. Mama mau cerita ya, sharing tentang hubungan kita. Sebenarnya bukan hubungan kita sih, hubungan gue gitu loh. Gue yang yang masalah bukan lo sebenarnya gue. Hubungan kita, kok Stella katanya. Kan Stella ingat gak, mama kan pernah ngomong waktu kita di Singapura, mama kan pernah ngomong sama Stella. Mama terima kasih loh sama Stella karena Tuhan pakai Stella untuk memproses mama. Jadi terima kasih loh karena masalah ini membawa berkat tersendiri buat mama. Ingat gak mama ngomong begitu? Iya. Jadi boleh gak mama bersaksi tentang kita? Oke Ma. Jadi saya minta izin dulu. Kalau gak minta izin nanti ngomel anaknya. Jadi ya harus bijak sebagai orang tua ya. Nah, saya punya masalah nih dalam hubungan. Ada beberapa pengurus yang sudah tahu ceritanya. Jadi gini, punya masalah hubungan dengan anak ya. Kalau minggu lalu Mario sama Jape kan cerita nih kesaksian nih. Gimana dulu mereka pasang suami istri kayak Tom and Jerry. Kalau saya itu ya sama dia kayak Tom and Jerry gitu loh. Saya itu sulit komunikasi dengan dia.
ya. Jadi Ko Beni tuh suka kasih tips gitu. Kamu pergi bonding berdua sama anaknya gitu loh, ambil waktu berdua. Oke, saya lakuin gitu. Tapi apa yang terjadi? Bonding yang tanpa pembaruan akal budi dari saya, percuma. Saya segala usaha saya lakukan. Pergi nih berdua, belum sampai tujuan di mobil, berantem berdua. Entah salah ngomong apa sih juga bingung. Padahal perasaan nih, pembelaan diri ya. Perasaan nih ya, kan hati kan, pikiran ini ya selalu maunya pembelaan diri ya. Perasaan ngomongnya pelan-pelan, nggak ngomong apa-apa, berantem loh. Jadi balik, belum sampai tujuan balik. Itu belum sampai di rumah, Ko Beni udah tahu karena anaknya sepanjang jalan tuh chat sama bapaknya. Mama gini, panjang banget. Sampai di rumah bapaknya udah ngomong, kamu nih kenapa sih berdua berantem? Mau bonding aja nggak bisa, belum apa berantem. Udah nggak usah tanya, saya bilang, kamu nggak tahu aja ceritanya. Kalau di ngomongin gitu, dulu saya nyolot gitu loh. Lu nggak tahu aja, anaknya kurang ajar. Kalau ngomong kasar gitu, saya nggak terima. Harga diri saya nih masih belum beres nih, karena masih ditentukan apa kata orang, kata anak ya. Terus saya tuh sampai satu titik, saya tuh susah ngomong sama dia. Ko Beni suka ajarin, coba ngobrol sama anaknya. Kalau ngobrol sama anaknya, jangan ngobrolin masalah, jangan nasihat-nasihat katanya. Ngobrol aja kayak biasa. Tapi nggak bisa ya, saya yang nggak bisa ngobrol kayak biasa tuh nggak bisa, aneh. Gue mau ngobrol apa? Sampai saya mau ngobrol aja tuh ya, saya harus berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, saya mau ngomong apa ya Tuhan? Dari situ saya sadar, ini saya nggak beres nih. Situ saya sadar, ini saya benar-benar saya nggak beres. Ada sesuatu yang salah dalam diri saya. Kenapa sama anak sendiri saya mesti doa dulu sama Tuhan? Mau ngomong aja, kok doa dulu sama Tuhan? Gue ngomong sama lu orang aja kan nggak pakai doa-doa. Masa ngomong sama anak doa dulu kan aneh. Gitu loh, karena mau ngomong sepatah, langsung udah mama keluar aja gitu loh. Jadi saya secara mental nih tertekan. Ya kelihatan kan kayaknya gak ada masalah. Tapi ternyata ini masalah berat buat saya. Saya sampai cuma bisa nangis. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, buat apa saya punya segala sesuatu? Saya punya semuanya tapi saya gak bisa menangkan hati dia tuh buat apa? Sebagai seorang ibu saya tuh stres, depresi gitu ya. Saya sampai ngomong sama Ko Beni, Tuhan ini ada enggak? Tuhan ini kok gak dengar doa-doa saya. Setiap tahun saya doa, Tuhan ubahkan dia hati yang keras, Tuhan lembutkan. Tiap kali doa begitu, tapi gak diubah-ubahkan Tuhan. Jadi saya sampai di saat itu pandemi itu, saya benar-benar down. Dan saya benar-benar dalam tahap yang benar-benar iman saya lemah. Sampai saya bertanya, Tuhan kamu dengar gak? Tuhan ini ada gak sih? Tuhan dengar gak doa? Itu kan benar-benar udah benar ini banget. Iman saya itu benar-benar kayak rontok sekali gitu loh. Akhirnya Tuhan itu baik ya. Tuhan mendengar setiap doa anak-anak Tuhan yang berseru kepadanya. Tuhan gak tinggalin kita sendiri loh. Itu yang saya alami. Di dalam kita punya masalah, Tuhan gak tinggalkan kita sendiri. Tuhan kirim orang pada saat itu untuk memberi kekuatan kepada saya. Terus saya diajaklah, yuk doa. Awalnya saya gak mau ya. Ko Beni dulu ikut, yuk mari kita doa pagi gitu loh. Bangun mesbah doa. Ko Beni dulu yang ikut, awal pertama ikut, ngapain gue pikir gue doa-doa. Gue udah doa kok, doa. Tiap hari juga gue doa. Kayaknya bukan gue yang salah gitu loh, ngapain gue ikut doa-doa. Tapi Ko Beni yang mulai duluan. Sampai 2 minggu pertama, saya masih mengeraskan hati saat itu. Saya gak mau ikut doa. Sampai Ko Beni mulai 2 minggu awal ya, tiap pagi kita bangun jam 5, 4:45 kadang saya bangun. Paling gak jam 5 saya bangun, saya dengar alunan musik ya. Lagu-lagu rohani itu menggugah hati saya. Akhirnya 2 minggu setelah itu ya, awalnya mengeraskan hati, akhirnya saya melembutkan hati. Saya ikut doa, saya ikut merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya. Nah ini yang memberikan kekuatan firman Tuhan ini yang seperti tadi 2 Timotius 3 ayat 16. Ya firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pada saat itu ya, saat saya mendudukkan diri, saya menanggalkan ego ya, gak gampang loh. Ini kan semuanya disiplin, 3 disiplin yang kita harus lakukan ini. Ini diperlukan komitmen dan konsistensi. Komit. Jadi saya komit.
tiap pagi saya bangun apapun yang terjadi, mau capek, mau ngantuk, mau males, saya komit. Ya, saya komit harus bangun. Mesbah doa, saya harus membangun roh saya. Konsisten. Bukan konsisten itu artinya setiap hari ya, terus menerus. Enggak hari ini, besok enggak, absen. Terus ini, enggak, konsisten tiap hari. Dan setiap hari ini yang saya merasakan ini luar biasa ya. Apa yang saya lakukan, makanya yang saya alami ini saya bagikan kepada kalian semua. Supaya kalian juga mengalami apa yang saya alami. Setiap hari dengar firman Tuhan, pikiran saya dipenuhi dengan firman Tuhan. Gimana enggak mengalami pembaharuan akal budi tiap hari. Dengar firman Tuhan, diisi firman Tuhan. Doa setiap hari, firman Tuhan tiap hari, dengar firman Tuhan tiap hari, sharing tiap hari, saling menguatkan tiap hari. Itu yang mengubahkan saya. Akhirnya saya tuh sadar, ternyata yang salah ini bukan anak saya loh. Firman Tuhan tuh yang menyadarkan saya yang tadi, menyatakan kesalahan. Ya coba diiniin lagi. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan ini yang mengubah saya. Akhirnya sampai satu titik saya menyadari, oh ternyata saya nih selama ini yang salah saya karena saya terlalu menuntut. Emosi yang negatif itu tidak ditentukan oleh kondisi keadaan, tapi karena kepercayaan saya yang salah. Firman Tuhan ini yang mengubahkan saya dan luar biasa ya. Saat roh kita kuat, itu juga akan menunjang tubuh jasmani kita. Ya, pemulihan pun terjadi di dalam hubungan saya dengan anak sekarang jauh lebih baik ya. Bisa ngobrol sekarang, dulunya gak bisa, sekarang bisa curhat, bisa ngobrol. Ya karena saya yang mau berubah gitu loh. Saya bilang Tuhan ubahkan saya Tuhan. Ini gak gampang memang, semua perlu proses. Nah pada saat kita ada kemauan, kerinduan, Tuhan bekerja. Yang penting dari kita, makanya saya bilang 3 disiplin ini kita lakukan harus ada kerjasama dari kita. Yaitu apa? Hati kita harus direlakan, dibentuk sama Tuhan. Ya ingat tadi ya yang saya katakan, hati membela Tuhan. Ikut kebenaran, tapi pikiran membela diri sendiri, pembenaran diri. Jadi pikiran kita ini harus dikuasai firman Tuhan setiap hari. Kalau enggak, kita enggak bisa gitu loh. Pikiran kita tuh akan menguasai kita. Tapi kalau pikiran kita dikuasai firman Tuhan setiap hari, kita akan menundukkan pikiran kita di bawah kebenaran firman Tuhan. Ya seperti saya alamin itu yang saya kesel sama Ko Beni. Tiap hari loh, bukannya berarti saya udah selesai ini, udah beres. Enggak, tiap hari diperbaharui. Ada aja, karena firman Tuhan katakan kan, iblis tuh bagaikan singa mengaum ya. Dia akan mencari kesempatan buat kita saat kita lemah, kita akan diterkam. Jadi kita harus waspada. Bila roh kita kuat, maka kita akan melakukan kebenaran dengan menundukkan pikiran kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan terus confess ya. Pada saat disiplin ini saya lakukan, pembentukan Tuhan itu kan terjadi dalam hidup saya. Memang dikirain anaknya langsung berubah, enggak. Ada masa-masanya saya direndahkan, bukan direndahkan ya, ada masa-masanya saya nggak dihargai. Kayak waktu dulu saya cerita, waktu saya di Melbourne ya, papa yang itu nomor 1 buat saya. Karena kan dia sama bapaknya kan baik sekali ya, bondingnya dapet. Memang sama saya, memang Tuhan itu memang mau bentuk saya lewat anak ini. Papa tuh nomor 1 buat saya, kata dia. Mama kesekian. Loh kalau saya itu kan proses loh. Bagaimana respon kita saat masalah itu datang? Itu babak belur memang. Tapi saya merelakan. Tuhan saya mau Tuhan. Saya mau dibentuk oleh Engkau. Nah pada saat ini seperti itu kalau dulu itu saya bakal marah. Karena merasa enggak dihargai sebagai orang tua. Tapi saat itu ya udah, kalau papa yang nomor 1, gue nomor sekian, ya udah enggak apa-apa, santai aja gitu. Dan apalagi adalah momen-momen ya dalam masa pembentukan Tuhan tuh enggak enak, tapi Tuhan mengajarkan sesuatu buat saya. Tuhan mengajarkan sesuatu buat saya. Nah pada saat kita dalam prosesnya Tuhan yang saya selalu ambil adalah apa? Saya terus confess firman. Ya, pada saat saya ditekan, saya confess firman. Saya berharga di mata Tuhan. Saya milik Tuhan. Saya selalu confess firman Tuhan. Emosi yang negatif dalam diri saya itu tidak dipengaruhi oleh perkataan atau orang.
tapi kepercayaan saya yang salah. Saya selalu confess firman. Jadi pikiran saya dikuasai oleh firman sehingga memberikan kekuatan kepada saya untuk saya tidak fokus sama masalah. Saya fokus saja sama Tuhan. Pada saat saya fokus sama Tuhan, segala sesuatu Tuhan buat baik adanya. Ya, jadi pada saat saya tidak fokus sama masalah, saya fokus sama Tuhan, masalah saya itu jadi kecil. Tuhan kasih hikmat buat saya untuk mengatasi anak ini. Dan sekarang jauh lebih baik. Besok Cici nih berdua sama dia mau bonding nih ke Singapura sekalian berobat. Tadinya Ko Beni bingung, aku ikut apa enggak ya? Ikut apa enggak ya? Terserah, kenapa kamu mau ikut? Saya bilang tadi kan memang kita rencana berdua aja kan. Kenapa kamu mau ikut? Gue takut lu orang berantem nanti di sono. Gue bilang enggak bakalan berantem. Saya bilang enggak, kamu gak usah khawatir kalau kamu mau ikut karena saya takut berantem. Enggak, ya percaya, enggak berantem saya bilang. Tuhan pasti tolong. Ini waktunya saya bilang, terus saya mau terus diproses sama Tuhan. Di retesting terus sama Tuhan. Dan saya juga bilang sama anak saya, papa mau ikut. Kenapa papa mau ikut? Ini kan waktu kita bonding berdua mah katanya. Berarti anaknya sudah mau ya bonding sama mamanya ya. Ya berdoa semua berjalan dengan baik. Pokoknya intinya kalau saya tidak fokus pada masalah, fokus pada Tuhan saja, Tuhan akan buat segala sesuatu baik adanya. Dan semua proses yang terjadi dalam hidup kita itu semua mendatangkan kebaikan, mendewasakan kita. Memang proses ini ya memerlukan waktu dan tidak ada yang instan. Ya, tidak ada yang instan. Cepat apa lambat ya, tergantung respon hati kita. Ya, semakin kita memiliki respon hati yang baik terhadap firman Tuhan, semakin kita akan cepat mengalami pemulihan. Tapi kalau kita lambat merespon, karena susah untuk ini loh, menundukkan diri, susah untuk menanggalkan ego, semakin kita akan lama proses itu terjadi di dalam hidup kita. Kita akan semakin berputar-putar. Ya, kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Ulangan 8 ayat 2. Saya rasa sebentar lagi akan selesai ya. Oke, ini tadi udah. Nah, ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ulangan 8 ayat 2 ya. Jadi ada tujuan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita, yaitu merendahkan hati kita, dan mengetahui hati kita ini benar-benar sungguh sama Tuhan gak sih? Ya, apakah kita mencintai Tuhan kalau segala sesuatu doa kita dijawab, kondisi kita baik-baik saja, kita dalam kondisi sehat, kita diberkati. Apakah seperti itu? Loh kalau kita lagi ada masalah, ya ada datang penyakit, kita dalam terlibat hutang, kita ada konflik dengan suami, konflik dengan anak, apakah itu Tuhan tidak baik sama kita? Enggak seperti ini ya. Jadi kita belajar untuk merespon. Kita nggak tahu nih tahun 2023 ini apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi inilah yang menjadi firman yang saya bagikan buat teman-teman semua. Untuk kalian kuat menghadapi tahun 2023 yang kita nggak tahu nanti seperti apa. Ini kita jangan lupa untuk melakukan 3 disiplin ini. Supaya roh kita kuat. Kalau roh kita kuat itu akan menopang tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani kita akan kuat untuk menghadapi segala persoalan dalam hidup kita. Bukan hanya itu saja, pemulihan demi pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah ini saya bisa ya mengerti ya kenapa mama mertua saya ini ya bisa kuat dalam menghadapi. Ya ini setelah saya melakukan disiplin ini saya menyadari, oh ternyata mama ya almarhum mama mertua Tante Marta itu kenapa bisa kuat? Mama tuh menghadapi penyakit kanker tuh 18 tahun. Kalau enggak, ini yang dilakukan mama karena apa? Karena saya kan sama Ko Beni kan tinggal sama mama kan lama. 15 tahun apa berapa tahun ya Beni? Lama. Jadi mama tuh sering banget cerita sama saya. Tiap pagi bangun jam 4 berdoa. Gitu ya Ma. Dulu aku termotivasi. Mau nih bangun jam 4 tapi enggak pernah jadi gitu loh. Sampai tahun ini bulan 3 saya ingat itu saya komitmen. Saya mau. Tuhan saya gak mau janji-janji doang sama engkau. Saya berkomitmen dan konsistensi. Tiap pagi saya bangun karena saya baru menyadari kenapa mama itu kuat. Karena ini doa dan firman Tuhan.
dalam masa sulit ya, mama terus berdoa. Tiap pagi jam 4 mama bilang begitu. Dan bukan pada saat susah dan sudah diberkati mama lupa, enggak. Saya ingat banget dulu waktu kita di Singapura, anak-anak masih kecil ya. Tinggal di Singapura kan kalau rame-rame. Kobe ini sama Cici kan karena Kobe ini anak paling bungsu. Jadi kalau kamar-kamar udah pada penuh ya udah kita tidur sama mama gitu loh. Jadi gelar kasur gitu ya. Di samping mama sama samping papa gitu loh. Kita suami istri berdua. Nah apa yang dilakukan mama? Ingat ini tiba-tiba pas perenungan ini ingat kejadian itu. Tiap pagi mama tuh selalu doa jam 5 waktu di Singapura. Mama gak cuma ngomong aja dari malam. Besok pagi doa ya. Tapi mama gak bangunin kita. Gak pernah dibangunin kita. Mama cuma buka pintu, terus mama bernyanyi. Bernyanyi, memuji Tuhan. Ya jadi tahu-tahu kita kebangun semua. Saya kebangun, Kobe ini kebangun. Anak-anak semua kebangun yang di kamar-kamar sebelah. Cici-cici, ipar semua bangun. Jadi kita kumpul satu kamar, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Nah ini saya baru sadar. Oh ini, kenapa mama kuat menghadapi penyakit sampai 18 tahun kena kanker. Sampai dokter di Singapura tuh dokter Ko ya, sampai bilang ini mama Tante Marta ini orang yang kuat. Dan saya percaya itu kekuatannya bukan kekuatan dari manusia. Ini loh, di dalam ini loh, roh ini kuat akan akan memberi kekuatan pada tubuh jasmani kita untuk menghadapi segala hal. Dan saya menyadari saya menyadari oh kenapa mama kuat karena ini. Disiplin yang mama lakukan dari muda. Ya, dari susah. Tuhan angkat, Tuhan berkati, tapi Tuhan izinkan ada penyakit, tetap iman mama enggak goyah, tetap kuat sampai pada akhirnya dipanggil hamba Tuhan. Mama ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mahkota kehidupan itu menjadi bagian dalam kehidupan orang tua. Begitu juga ini kita. Ini yang kita lakukan investasi loh, investasi roh. Kalau investasi jasmani itu kan kelihatan. Ya kita mau investasi apa nih, deposito, kan kelihatan ada biliar depositonya. Investasi rumah, kita kelihatan ada rumah kan, investasi apa ya, tanah, ada barangnya. Tapi ini investasi roh, enggak kelihatan tapi kekal. Sampai selamanya, sampai kita bertemu dengan Tuhan, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi teman-teman ya, ini kita baru awal tahun ya. Kita masih 11 bulan lagi menjalani tahun 2023. Jadi bekal buat kalian ya. Waktu tuh cepet loh. Gak berasa ya, berasa gak sih waktu cepet? Tahu-tahu nih sekarang kan Sinja, ntar Paskah, tahu-tahu Natal. Udah lewat nih 2023, masuk 2024. Gak sadar loh kita lakuin apa? Apa yang sudah kita lakukan sekarang? Apakah kita enjoy dengan kehidupan kita sehari-hari? Kita hidup, kerja, cari uang. Ntar menikah, punya anak, terus tetot mati. Kita gak lakuin apa-apa. Ini jadi firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, apa yang saya alami, saya bagikan kepada kalian semua. Ya, biar 3 disiplin ini tidak boleh diabaikan. Banyak orang mengabaikan, tapi saya percaya setiap anak BIC di tempat ini, kalian sudah dewasa, kalian sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Keputusan ada di tangan kalian. Kalian mau kuat apa enggak, itu tergantung dari kalian. Anak Tuhan itu bisa kelihatan kok, kuat apa enggak pada saat menghadapi masalah. Pada saat mereka menghadapi masalah akan kelihatan, ini rohnya kuat apa enggak. Kalau dalam menghadapi masalah ngeluh terus, komplain terus, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, ya itu tandanya belum dewasa. Tapi saat ada masalah, kita tetap bisa ngucap syukur, percaya sama Tuhan. Ya, Tuhan itu ada di dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan terus fokus sama Tuhan, tidak fokus sama masalah. Maka itu setiap masalah yang kita hadapi itu akan menjadi pembelajaran buat kita dan akan mendewasakan kita secara pribadi. Ya, mari sadari bahwa penting sekali membangun roh kita agar kita kuat menghadapi tantangan sebesar apapun di depan kita. Ya. Dan marilah kita bekerja sama dengan Tuhan karena untuk membangun roh itu kan dibutuhkan hati yang rela dibentuk dan diproses Tuhan. Jadi ingat ya hari ini ya lakukan 3 disiplin, jangan lupa bagian kita. Gue udah dengar firman Tuhan nih, gue udah doa, gue udah puasa tiap Selasa, tapi giliran ada masalah, Tuhan suruh ampuni, enggak mau, enak aja.
Tuhan suruh sabar saat ditekan, nggak mau. Ya nggak bisa, kita nggak akan bertumbuh, kita tidak akan berbuah. Kita tidak akan berubah karakter kita. Dan kita yang parahnya kita tidak akan mengalami kuasa dari firman. Alami kuasa dari firman seperti yang saya alami. Ya, pemulihan itu terjadi dalam hidup kita pada saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan merelakan. Rela nih, kalau rela tuh ya kayak tangan lepas. Jangan dipegang terus. Mempertahankan hak, mempertahankan ego kita, jangan lepas. Relakan dan biarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita agar tujuan Tuhan itu tercapai, ya. Seperti tadi ayat firman Tuhan di dalam Ulangan, ya. Kalau tujuan Tuhan tidak tercapai untuk merendahkan kita, ya, agar tujuan Tuhan tidak tercapai, kita tidak belajar, ya, kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu masalah itu akan putar terus. Coba deh kamu alami. Kalau tujuan Tuhan tidak tercapai, kalian gak merendahkan hati, tetap keraskan hati, masalah itu akan putar-putar terus. Berantem lagi, ribut lagi, terjatuh lagi, terlibat hutang, udah Tuhan tolong, jatuh lagi, terlibat hutang. Seperti itu akan berulang-ulang. Jadi agar tujuan Tuhan tercapai dalam hidup kita sehingga kita menjadi anak Tuhan yang dewasa. Dan hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Dengan perubahan hidup yang terjadi dan mengalami kuasa dari firman Tuhan itu sendiri. Hidup kita itu akan menjadi suratan yang terbuka. Di mana Tuhan memakai kita untuk menjadi saksi hidup, ya, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan dan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Ya, tema tahun ini kan memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa. Bagaimana dengan kita? Ya, mari kita masukin tahun 2023 ini dengan hati yang baru. Hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri teman-teman, kita angkat satu pujian. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik. Mari teman-teman, buka hatimu. Mengerti bahasa Tuhan, aku mau tahun ini Tuhan, aku mau memiliki disiplin Tuhan. Agar rohku semakin hari semakin kuat. Sehingga di tahun 2003 ini Tuhan, aku menjadi orang yang kuat, tidak lemah, imanku kuat Tuhan menghadapi segala persoalan dalam setiap pergumulan hidup ini. Kami tahu ada Engkau bersama dengan kami. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku.
dunia ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengajariku, Ajar kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah menyelesaikan Tuhan firman ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja saat ini Tuhan. Roh Kudus bekerja kepada setiap hati kami Tuhan. Menjamah hati kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang dibagikan, yang ditabur tidak sia-sia Tuhan, tapi tertanam di dalam setiap hati para anak-anak BIC di tempat ini, juga tertanam di dalam hati hamba-Mu ini Tuhan. Agar Tuhan, hidup hamba ini terus menghasilkan buah Tuhan. Buah yang manis Tuhan, yang enak, yang sedap dinikmati oleh banyak orang. Tuhan, ini kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Beri kami hati yang baru, hati yang mau dididik Tuhan, hati yang mau dibentuk. Kami mau belajar Tuhan untuk menanggalkan ego kami. Kami mau belajar Tuhan untuk membentuk hati kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Menundukkan diri kami di bawah kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan, tapi Roh Kudus yang memampukan kami. Kami mau buka hati untuk Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bekerja saat ini Tuhan dan seterusnya, sehingga kami diberikan kekuatan Tuhan. Di tahun 2023 ini kami boleh mengalami penyertaan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu senantiasa menuntun kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah senantiasa berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Ya, 3 minggu berturut-turut atau 3 Kamis berturut-turut ini kita dapat firman Tuhan dari pastor kita ya. Kamis pertama, Ko Beni sudah sampaikan, kita harus fokus, mata kita tertuju kepada Tuhan. Kamis berikutnya, Pak Wagem, Ko Semi sampaikan, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita dapat luar biasa, disiplin diri dengan 3 tadi ya yang sudah dikasih tahu. Saya berharap setiap kita tangkap apa yang menjadi visi atau isi hati yang dari Gembala di tempat ini, supaya kita dapat menjalani sepanjang tahun ini dengan luar biasa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Kamis depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Taufik Kantiadago. Pastikan teman-teman, Kamis depan kembali di tempat ini dan kita akan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Seluruh informasi BIC masih akan disampaikan melalui WhatsApp grup jemaat dan juga sosial media. Pastikan teman-teman semua tergabung di sosial media BIC. Nah, ini jadwal doa dan puasa BIC
diperuntukkan untuk pengurus dan seluruh jemaat PIC dimulai di setiap hari Senin malam pada pukul 10 sampai dengan Selasa jam 3 sore. Mari kita sama-sama berdoa dan berpuasa untuk Bless Impact Community. Hari Minggu 29 Januari jam 3 sore di gereja akan ada doa untuk seluruh pengurus BIC. Jadi pastikan seluruh pengurus untuk hadir jam 3 sore hari Minggu untuk kita berdoa bersama. Selamat ulang tahun untuk Ko Iwan. Hadir hari ini Ko Iwan? Ada ya? Kalau selamat ulang tahun. Nanti pastor akan berdoa buat yang berulang tahun. Selamat datang untuk rekan baru yang baru pertama kali hadir. Saya nggak tahu nih perempuan atau laki-laki. Kurnia yang mana? Oh, orang ibu anak. Selamat datang, Kurnia. Jika belum ada tempat beribadah, saya mengundang untuk Kamis depan boleh bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini supaya sama-sama diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Usia pernikahan kita sudah 12 tahun. Saat itu sudah memasuki usia 1,5 tahun pernikahan. Kebetulan waktu ikut tuh belum nikah. Kita lagi ikut TPN. Dan kebetulan diajak dan kita ikut juga. Pergumulannya dalam menghadapi pasangan saat menghadapi masalah atau konflik di mana ada perbedaan-perbedaan yang timbul. Contohnya aja dalam hal pendapat, kebiasaan, pola asuh keluarga, dan lain-lain. Pergumulan yang kita hadapi waktu awal pernikahan, kita menghadapi tradisi dari keluarga masing-masing yang berbeda sehingga terjadi konflik yang berlarut-larut gara-gara mengalami perbedaan-perbedaan itu. Kalau untuk pergumulan sih itu lebih ke saya pribadi ya, karena kan keluarga saya kan agak kurang baik. Jadi untuk ke jenjang pernikahan itu agak buat takut dan nggak pede. Pembicaranya punya banyak kesaksian dalam pernikahan mereka, jadi kita mau sama-sama belajar dari mereka. Ya, itu sesi yang menarik yang pada saat ikut letret itu pada acara romantic dinner dan janji pernikahan. Awalnya sih karena diajak, tapi dalam hati kita masing-masing mau ada perubahan di dalam pernikahan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sesi paling berkesannya romantic dinner dan komitmen. Kalau untuk ikutnya itu karena kita penasaran di retret pernikahan, jadi kita ikut. Sesi yang berkesan itu pas di gala dinner. Harapan kita untuk bisa lebih banyak lagi pasangan-pasangan BSC yang belum pernah ikut letret, untuk ikut letret dalam letret kedua ini supaya mereka untuk sama-sama belajar dan diberkati dalam pernikahan. Kita berdua berharap untuk pasutri yang kedua ini kita dapat pembelajaran lagi yang baru yang mungkin masih perlu banyak yang kita pelajari. Harapan kita sih untuk retret pasutri kedua itu agar setiap pasutri bisa mengenal pasangannya masing-masing dan juga hubungan pasutri semakin lebih hangat. Kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang sederhana karena melingkupi dua orang yang berbeda dengan dua jenis karakter yang berbeda dan masih banyak perbedaan-perbedaan lainnya.
Banyak pernikahan mengalami kehancuran dan perceraian karena tidak mengerti arti pernikahan yang sesungguhnya. Bahkan pernikahan anak Tuhan pun, orang Kristen pun mengalami kehancuran. Untuk itu, kami dari komunitas Bless Impact Community, BIC, mau membangun pernikahan yang kuat, utuh, dan diberkati Tuhan. Dan komunitas BIC akan mengadakan seminar dan retreat tentang pernikahan untuk memperlengkapi pasutri memiliki pemahaman yang benar arti pernikahan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lewati kesempatan ini. Mari daftarkan dan ikuti seminar dan retret pasutri ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi silakan langsung daftar ke Sinta dan juga Evan. Biayanya untuk pasangan suami istri hanya 1 juta rupiah saja. Saya sudah ikut retret yang pertama dan saya mau ikut lagi retret yang kedua. Kalau retret yang pertama gak bagus, saya pasti gak mau ikut. Jadi pastikan teman-teman daftar semua. Amin. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan di dalam doa, kami persilakan dapat menghubungi tim doa BIC melalui nomor handphone WhatsApp yang tertera pada layar. Oke. Teman-teman, sebentar lagi kita akan selesai ibadah. Namun karena hari ini sekali lagi tema kita merah-merah ya. Dan berkenaan dengan hari Sinca, Imlek ya, tahun Chinese New Year, maka setiap kita akan dapat angpau. Siapa yang mau angpau? Enggak ada yang pengen angpau kayaknya. Oke, teman-teman Asyir boleh bagikan angpaunya dulu ke setiap jemaat. Tolong jangan dibuka terlebih dahulu ya, jangan dibuka terlebih dahulu. Pastikan dulu semuanya terima. Yang di atas boleh terima juga kali ya. Sekali lagi jangan dibuka dulu ya. Masing-masing isinya 100 juta. Saya ngimpi 100 juta. Jangan dibuka. Yang di atas boleh kali dibagi. Saya juga mau dong. Boleh gak yang di atas? Saya tahu Pak. Yang hilang. Thank you. Jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka. Oke. Sudah terima semua? Boleh diangkat angpaunya? Nah, saya mau kasih tahu. Yang teristimewa di dalam angpau ini adalah ayat firman Tuhan. Ya, ada ayat yang akan disampaikan. Tapi kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Tapi ada 10 ya betul ya. 10 hadiah berupa voucher yang dapat dibelanjakan. Ada di mana saya juga gak tahu. Random dimasukkan, makanya nanti waktu berdoa, jangan cuma berdoa supaya ayatnya buat saya, supaya vouchernya buat saya juga. Jadi nanti selesai ibadah teman-teman pas buka, wah saya dapat voucher. Ya vouchernya jumlahnya berapa? Sesuai dengan iman masing-masing. Puji Tuhan, diberkati oleh ibadah hari ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada Kobin. Haleluya. Angpaunya bagi saya 1. Oke, tadi sudah dijelaskan yang di dalamnya adalah ayat firman Tuhan dan voucher. Jadi yang paling penting adalah ayat firman Tuhannya. Di tahun yang baru, di Chinese New Year yang baru, kita berharap firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita setiap hari. Oke? Ya, nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk ayat firman Tuhan ini. Setiap ayat itu bagus, tapi biarlah ini menjadi pegangan kita. Dan si Jenny tadi bilang waktunya sebentar aja, tapi saya lihat-lihat, panjang sekali dia. Jadi minta maaf kalau agak sedikit telat. Dan dia sudah minta izin sama anaknya kesaksian tentang anaknya, tapi dia gak minta izin kesaksian tentang saya tadi.
sikat Pak Haji. Kita selesaikan di rumah ya. Saya nggak tahu waktu itu saya ngomong apa sampai dia tersinggung, jadi saya minta maaf ya Hani ya, nanti kita siapkan. Saya 24 tahun menikah, 24 tahun aja masih begini, ribut-ribut begini nih. Makanya kita perlu apa? Retret Pak Sutri. Jadi perlengkapi diri kita dengan retret ya. Kita akan ikuti seminarnya, investasikanlah. Kalau kalian ada kendala apapun juga, bicarakan ke panitianya. Soal biayanya, bicarakan aja. Kan panitianya si ketuanya David. Samperin David, gue keberatan bayar jumlah segitu. Oh ya, berapa bisanya? Gue maunya 5 kali lipat. Nggak apa-apa, kita terima. Tapi kalaupun tidak mampu, is okay. Bicarakan saja, yang penting kalian ikut. Kami mau membangun rumah tangga kalian, rumah tangga yang diberkati. Saya belajar gak? Belajar. Dari dulu saya belajar. Saya ikut namanya Pria Sejati. Dulu malah bingung. Gue disuruh-suruh ikut Pria Sejati. Emang gue gak sejati? Anak gue udah 2. Tapi saya ikut. Istri ikut Wanita Bijak. Setiap ada gereja yang adakan, bukan dari sini aja, komunitas lain saya ikut. Dan kemarin kami ikut namanya Merit for Life. Itu hampir 4 bulan kami belajar. Itu saya investasikan waktu. Supaya apa? Supaya saya makin mengerti. Ternyata selama 23 tahun saya menikah, kemarin tahun lalu baru saya diajarkan bahwa seks dalam nikah itu indah. Gak ngerti kan? Ternyata begitu ya gitu. Jadi baru dibukakan selama ini. Jadi ikuti saja. Saya yakin kita akan diberkati. Amin. Jadi saya berharap semua pasangan ikut. Ada kendalanya apa? Kita cari solusinya. Oh, hari tanggal 18 hari libur. Nah, tanggal 11-nya memang tidak libur. Nah, saya kerja gimana kok? Tolong ambil cuti. Kalian investasikan 1 hari untuk rumah tangga kalian bertahun-tahun ke depan. Ribut sama istri loh. Sering kali. Coba waktu itu kalau istri belum dipulihkan. Makan pagi saya bisa pindah ke kamar, mungkin. Tapi dia sudah dipulihkan. Karena apa? Karena retret ya. Jadi ikut ya retretnya habis ini semua ikut ya. Oke, mari bangkit berdiri, kita akan berdoa. Buat amplop persembahan ini nanti saya serahkan ke Wakil Gembala Kosemi untuk tutup dalam doa. Ya mari kita angkat amplop-amplop ini. Kita akan berdoa. Tuhan, hamba mengucap syukur. Kami mengangkat kertas amplop. Bukan kami mengikuti tradisi-tradisi yang tidak berguna. Tapi kami mengikuti tradisi ini di dalam Tuhan juga. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa di awal tahun yang baru, di Chinese New Year yang baru, kami akan mendapatkan lagi firman. Dalam amplop ini ada firman Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah setiap firman yang kami ambil, yang kami terima ini akan bermanfaat buat kami. Menjadi pegangan buat kami. Menjadi jawaban doa buat kami. Ayat ini akan meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku anugerahkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku anugerahkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya Yesus, haleluya. Allah Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu Bapa.
mengucapkan syukur dan terima kasih di mana Engkau telah memimpin kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan dan akhirnya Engkau yang telah memimpin. Bapa, Engkau juga yang berkati Bapa. Hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, Ibu Yeni Bapa, Engkau berkati dia Bapa, lebih hari lebih heran. Engkau berkati keluarganya ya Bapa, Engkau berkati Pak Beni Hira dalam setiap usahanya, dalam setiap mata pencarian. Keluarganya Engkau juga yang memberkati. Bapa, terima kasih Bapa atas berkat-berkat-Mu juga ya Bapa, yang telah kami terima melalui firman-Mu, bila firman-Mu ini dapat tertanam dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak, terima kasih juga ya Bapak, di mana Engkau telah memimpin dan mengirimkan Bapak rekan kami yang baru. Engkau saja yang memimpin biar dia dapat tertanam di dalam komunitas BSC yang baik Bapak. Bapak, terima kasih juga Bapak, mungkin ada rekan kami yang sakit, yang mempunyai masalah. Engkau saja yang memimpin dan berjalan keluar. Kami yakin dan percaya kalau kami berharap kepada Engkau, semua Engkau yang akan mengatasinya. Bapak, terima kasih juga atas persembahan buat anak-anak-Mu yang telah memberikannya Bapak. Terima kasih juga ya Bapak atas kebaikan-Mu di mana Engkau juga telah memimpin rekan kami yang berulang tahun. Engkau yang memimpin, telah memimpin 1 tahun yang lalu, Engkau juga yang akan memimpin 1 tahun ke depan. Terpujilah nama-Mu Bapak atas semua yang Engkau telah berikan buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapak, Engkau juga berkati semua para pelayan yang telah rela Bapak ya Bapak untuk datang melayani Engkau. Terima kasih Bapak atas semuanya itu. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain Bapak. Rekan-rekan BIC, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapak, kami terima berkat-Mu. Haleluya, amin. God bless you.